Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri Muara Beliti, Ibu Linda, Wati SPD NPD. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas BPKB Musirawas, yang dalam hal ini diwakili Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Bapak Dedi SIP. Dan yang terhormat seluruh peserta sosialisasi pendidikan penduduk jalur formal di Satuan Pendidikan Jenjang SMP MTS Kabupaten Musirawas. Selamat pagi dan salam sejahtera. Baiklah, sebelum mulai acara ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di acara pada hari ini, yaitu sosialisasi pendidikan kependudukan jalur formal di Satuan Pendidikan Jenjang SMP MTS Kabupaten Musirawas. Hadirin yang saya hormati, izinkan saya membacakan susunan acara pada kegiatan hari ini, yaitu antara lain: 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Musirawas. 3. Kata sambutan. 4. Penyampaian materi. 5. Penanda tanganan komitmen dukungan kegiatan sekolah siaga kependudukan. 6. Tanya jawab. 8. Doa. Dan 9. Penutup. Untuk memulai acara hari ini, marilah kita melapaskan lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Musirawas. Hadirin dipersilakan untuk berdiri.
Hadirin silakan duduk kembali. Acara selanjutnya kata sambutan. Kata sambutan yang pertama, yang terhormat kepada Ibu Linda Wati SPD MPD. Kepada Ibu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Debi, Kepala Bidang Penggalian Penduduk Kabupaten Musirawas, dan rekan-rekan yang tidak dapat disebut satu-satu, rombongan dari BKM yang kami hormati, dan Bapak Ibu guru, wakil kepala sekolah, dan semuanya guru-guru yang kami hormati. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana di pagi hari ini yang cerah kita dapat berkumpul di ruang kelas. Alhamdulillah kita diberi kesehatan baik jasmani maupun rohani sehingga kita dapat mengikuti acara sosialisasi kependudukan. Alhamdulillah kita beri kesehatan. Sebelum acara dimulai dibuka, kami dari SMP Negeri Muara Binti mengucapkan terima kasih kepada Kepala Dinas BKN yang diwakili Bapak Debi dan rekan-rekan. Terima kasih untuk mengadakan sosialisasi kepada guru kami. Semoga ilmunya nanti bermanfaat untuk anak-anak didik ya, dan dewan guru semuanya bisa mendapat ilmu nanti akan disebarkan ya. Karena di sini menyangkut ke mata pelajaran ya Pak ya. Makanya kita sini Bapak Ibu, di sini tadi saya tanya sosialisasi ini tentang apa? Di sini sosialisasi sekolah siaga kependudukan ya. Maksudnya di sini maksudnya kita dari BKKBM otonomi ke KB ya. Ya, di mana di sini mensinkronisasi dari pusat ya ke mapel ya, ke mata pelajaran. Makanya Bapak Ibu di sini diminta 20 orang menyangkut mewakili. Di sini kami mewakili per mata pelajaran karena guru bahasa Inggrisnya banyak. Makanya juga jadi mewakili di sini beneran diminta 20 untuk mewakili. Jadi acara kita akan mulai dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Acara sosialisasi kependudukan kita buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya kata sambutan dari Bapak Debi SIP, sekali ini yang diwakili Kepala Bidang Pengendalian Kependudukan. Sekalian penyampaian materi ya Pak ya. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi menjelang siang. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri Muara Binti, Ibu Lindawati SPD MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri Muara Binti. Yang saya hormati Korlap dan PLDP dan BKP Kecamatan Muara Binti. Terima kasih atas sambutan dari Ibu Kepala Sekolah beserta para guru-guru atas sekolah siaga kependudukan. Sekolah siaga kependudukan ini sudah berjalan dari tahun sebelumnya Bu. Sekolah siaga kependudukan ini ya seperti yang Ibu sampaikan tadi, ini mengintegrasikan pelajaran ke sekolahan. Kami mohon untuk menyampaikan materi Bu ya, dengan berdiri Bu situ.
Perkenan kami menyampaikan materi pada hari ini. Bapak Ibu, SSK itu sendiri yaitu Sekolah Seger Kependudukan, dan di sini ada 4 pembahasan Ibu, Bapak Ibu. Yang pertama yaitu kondisi kependudukan, yang kedua tantangan emas Indonesia emas di tahun 2045, yang ketiga kebijakan dan strategi, yang keempat lomba Sekolah Seger Kependudukan. Baik Bapak Ibu, kita memasuki yang pertama yaitu kondisi kependudukan. Bapak Ibu, seperti yang Bapak Ibu lihat, seperti inilah grafik kependudukan migrasi internasional menjadi tren dunia. Migrasi internasional salah satu solusi menangani agen populasi, yaitu penuaan populasi. Yang kedua, 2/3 migrasi internasional terjadi hanya di 20 negara saja, yaitu USA, Jerman, Arab Saudi, Federasi Rusia, dan Inggris. Yang ketiga, negara terbesar mengirimkan negara asal terbesar mengirimkan sekitar 10 juta migran per tahun adalah yaitu negara India, Meksiko, Cina, dan Rusia. Yang keempat, ekonomi sebagai alasan utama, kemudian alasan humanitarian yang mencapai 34 juta tahun 2020, meningkat 2 kali lipat dari tahun 2020. Bapak Ibu, hampir 5 miliar penduduk di kota tahun 2050, itu terdiri 80% terjadi karena 3 hal. Yang pertama, 1/4 jumlah kota semakin banyak. Yang kedua, pertumbuhan penduduk semakin tinggi. Yang ketiga, adanya perluasan wilayah kota. Bapak Ibu yang saya hormati, 270,20 juta jiwa penduduk Indonesia. Terdiri dari laju pertumbuhan penduduk per tahun 2010 sampai dengan 2020, yaitu 1,25%. Penduduk usia produktif 15 sampai 64 tahun masih dalam masa bonus demografi, yaitu sebesar 70,72%. Pra-boomer kelahiran sebelum tahun 1945, yaitu sebesar 1,87. Baby boomer sebesar 11,56. Gen X 1965 sampai 1980, yaitu sebesar 21,88. Sedangkan milenial 1981 sampai dengan 96, yaitu sebesar 25,87. Gen X 97 sampai dengan 2012, yaitu sebesar 27,94. Post Gen Z 10,88. Dengan demikian, Ibu, persebarannya tidak merata. Yang terbesar yaitu di Pulau Jawa, yaitu sebesar 56,10%. Sedangkan di pulau lain ya kecil. Sekarang kita masuk kepada isu-isu kependudukan di Ibu. Isu kependudukan terdiri dari 5, yaitu pengendalian kuantitas, yang kedua penataan persebaran dan pengarahan mobilitas, yang ketiga penguatan tata kelola administrasi, yang kelima peningkatan kualitas, yang keenam pembangunan keluarga.
Yang selanjutnya kita masuk pada isu-isu persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk, yaitu meliputi persebaran penduduk. Disebabkan persebaran penduduk tidak merata. Baik Bapak Ibu, kita memasuki yang kedua materi yang kedua yaitu tantangan Indonesia Emas pada tahun 2045. Fakta dan data. Narkoba itu sebesar 53,405 kasus narkoba di Indonesia pada tahun 2022. Sedangkan perilaku perokok 382.000 per bulan. Jumlah bulan rata-rata yang dikeluarkan untuk rokok sebesar 3.382. Itu dari Kemenkes tahun 2021. Hal ini terjadi karena rata-rata gaji penduduk di Indonesia yaitu sebesar 3,2 juta, sedangkan untuk perkotaannya itu untuk pedesaan sekitar 2,2 juta. 842 juta atau 5,86% jumlah pengangguran dari total angkatan kerja 143,72 juta penduduk berusia 15 sampai 20 tercatat dalam kategori TPT sebesar 20,63% pada tahun 2022 dari pusat BPS. Indonesia ini Ibu Bapak berada pada peringkat ke-73 dari negara termiskin di dunia. 73 kita termiskin di dunia. Tingkat kemiskinan naik drastis sejak pandemi 2020. Angkatan kerja belum sebelumnya mampu terserap di pasar kerja akibat pandemi. Hanya 6,41% dari jumlah penduduk 270 juta yang mengenyam pendidikan tinggi dari data Disduk Capil 2022. Indonesia peringkat ke-54 dunia untuk tingkat pendidikan. Nah, Ibu, kita memasuki tahap berikutnya itu mengenai gizi buruk. Gizi buruk di Indonesia. Gizi buruk adalah kondisi kesehatan akibat seseorang tidak menerima asupan gizi secara seimbang sesuai dengan kebutuhan. 3 beban gizi buruk di Indonesia, yaitu kurang gizi, yang kedua kelebihan berat badan dan obesitas. Ya. Yang ketiga definisi mikronutrien, yaitu stunting sebesar 21,6%, wasting 7,7%, underweight 17,1%, 3,5%, obesitas anak 48,9%, anemia pada ibu hamil 5. Yang kelima yaitu stunting, stunting yaitu kekurangan gizi kronis pada balita di usia 100 hari pertama kehidupannya berlangsung lama dan menyebabkan terlambatnya perkembangan otak dan tumbuh kembang anak.
generasi muda. Yang pertama yaitu kesiapan usia, yang kedua kesiapan fisik, yang ketiga kesiapan emosi, yang keempat kesiapan mental, yang berikutnya kesiapan sosial. Kesiapan finansial, kesiapan moral, kesiapan intelektual, keterampilan hidup, kesiapan interpersonal. Baik Bapak Ibu, untuk menyiapkan diri agar memiliki perencanaan dalam mempersiapkan melewati 5 transisi kehidupan, yaitu mencari pekerjaan. Dengan mencari pekerjaan, kedua melanjutkan sekolah, ketiga mempertekankan hidup sehat, menjadi anggota masyarakat melalui kehidupan berkeluarga. Yang ketiga kita memasuki kebijakan dan strategi peran BPPKB dalam mewujudkan generasi berkualitas. Sumber daya manusia yang berkualitas meliputi yaitu pertumbuhan fisik, perkembangan, karakter, kecerdasan. Lingkungan pertama dalam pembentukan sumber daya manusia berkualitas keluarga, yaitu pendidikan dalam keluarga merupakan proses pembentukan mental dan tingkah laku. Yang kedua, keluarga elemen penting membangun entitas pendidikan. Yang ketiga, menciptakan proses naturalisasi sosial. Yang keempat, membentuk kepribadian serta memberi berbagai kebiasaan baik pada anak yang akan terekam terus serta tersimpan dalam direktori seseorang. Baik Bapak Ibu, 8 fungsi keluarga, yaitu yang pertama fungsi keagamaan, yang kedua fungsi sosial budaya, yang ketiga fungsi cinta kasih, yang keempat fungsi perlindungan, yang kelima fungsi reproduksi, yang keenam fungsi sosialisasi dan pendidikan, yang ketujuh fungsi ekonomi, yang kedelapan fungsi lingkungan. Strategi pendidikan kependudukan 3 jalur besar. Yang pertama sekolah segar kependudukan, yang kedua perguruan tinggi peduli kependudukan, yang keempat pramuka saka bencana, yang keempat ASN peduli kependudukan. Konsep integrasi program sekolah segar kependudukan. Yang pertama program SSK berbasis kurikulum nasional. Program dapat disesuaikan dengan mata pelajaran yang ada dalam kurikulum dan kegiatan kesiswaan. Yang kedua, mata pelajaran baru dan tidak menambah jam pelajaran. Materi program Bangga Kencana diintegrasikan dengan mata pelajaran sesuai dengan pokok bahasa sehingga mempertajam materi yang dibahas. Yang ketiga, program SSK menjadi wadah bagi program-program yang digulirkan di KPPN seperti PR, genre, dan lain-lain dengan sasaran pelajar. Adapun tujuan dan manfaat, yang pertama, peserta didik memiliki pengetahuan, pemahaman, kesadaran tentang kondisi kependudukan. Peserta didik memiliki sikap dan perilaku berwawasan kependudukan serta berprestasi serta berperan dalam mengatasi permasalahan kependudukan di Indonesia. Yang berikutnya, peserta didik berperilaku yang mencerminkan keluarga berkualitas. Yang berikutnya, peserta didik memiliki pengetahuan yang utuh tentang masalah dan manfaat kependudukan setempat lokal genius. Peserta didik mampu menyajikan data mikro kependudukan dalam bentuk peta, grafik, atau digital untuk dianalisa sederhana, membentuk generasi muda yang berencana dan berkualitas, mengurangi drop out, putus sekolah, dan kasus lainnya yang banyak terjadi di sekolah, meningkatkan pengetahuan
pengetahuan tenaga pendidik dan peserta didik akan manfaat dan dampak kependudukan. Yang keempat, untuk teknis perubahan agar saudara Anam yang menyampaikannya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya ibu-ibu. Nah. Baik, terima kasih sebelumnya kepada kepala sekolah SMP Negeri Muara Beliti dan kepala bidang dari pengendalian penduduk Dinas KB Musirawas. Ya, saya sebelumnya mungkin belum kenal Bapak Ibu ya. Tak kenal maka tak sayang ya Bu. Cuman jangan terlalu sayang karena saya udah punya satu anak gitu ya. Ya, perkenalkan, nama saya Anom Suroto. Saya sebagai staf di bidang pengendalian penduduk di bawah langsung Pak Debi. Ya, mungkin pertama saya akan pantun dulu ya. Baik, ke sini kita melewati jembatan Beliti. Kalau lapar makan nasi. Terima kasih kepada ibu-ibu dan bapak-bapak, kami telah diberikan kesempatan untuk sosialisasi di sini. Baik, mungkin pertama ibu-ibu sama bapak nih bingung, kenapa sih orang KB kok sosialisasi di sekolah? Apa mau sosialisasi alat kontrasepsi kondom kan? Apa mau pil IUD? Itu dulu KB itu dulu memang untuk pengendalian penduduknya itu menggunakan alat kontrasepsi. Benar yang sebelumnya disampaikan oleh Pak KB. Cuma dalam perkembangannya BKKBN ini dilandaskan Undang-Undang 2009 nomor 52 itu yang dari BKKBN Badan Koordinasi dan Keluarga Berencana itu berubah atau berkembang menjadi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana. Nah, dari sanalah kita sebagai dinas di Kabupaten Musirawas ini kan ada wilayah otonom. Jadi kita pengampuh dari undang-undang tersebut. Kita mempunyai 3 program. 3 programnya itu yang pertama itu adalah pengendalian penduduk, pembangunan penduduk, dan satunya lagi adalah keluarga berencana. Nah, di sini di pengendalian penduduk ini yang benar kita harus tahu dulu nih kondisi kependudukan. Bapak-bapak, ibu-ibu mungkin sudah paham kan tadi Indonesia merupakan 3 atau 5 besar dari jumlah penduduk yang banyak. Yang paling banyak di dunia. Yang pertama Amerika, India, Cina, Indonesia. Nah, dari jumlah penduduk yang banyak ini ada namanya peluang, keuntungan, ancaman, dan juga permasalahannya, Bu. Nah, di sini Dinas Pengendalian Pendudukan itu diamanatkan untuk meraih namanya itu bonus demografi dengan tujuan Indonesia meraih Indonesia Emas 2045. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, optimis ya kita Indonesia 2045 itu Indonesia Emas ya Pak ya, dengan seluruh permasalahannya dan tantangannya. Ya, benar. Dengan diadakannya pengendalian penduduk ini, maka permasalahan ini harus dimitigasi. Pertama, yang umum ya, kependudukan ini di wilayah Musirawas ini kita lagi ada isu untuk stunting, kekerasan seks pada remaja, pernikahan dini, pernikahan anak. Mungkin kalau dininya nikah terus nggak mungkin ya Pak. Jadi pernikahan anak ini yang di bawah umur yang telah ditentukan oleh undang-undang negara, yaitu 19 tahun.
kemudian ada judol, ada judi online, itu juga masuk dari permasalahan kependudukan. Pinjaman online, anak-anak yang di bawah sekarang kan namanya Gen Z Bu ya. Udah banyak nih yang main HP, ada nih di rumah tetangga nangis-nangis anaknya main HP. Kenapa? Karena ingin top up. Top up apa ini? Top up namanya game FF. Mau beli skin. Secara khususnya ini mungkin sebuah permainan Bu. Cuman untuk meraih Indonesia Emas 2045 itu harusnya pendapatan kapita masyarakat Indonesia. Tapi khususnya ini untuk Musirawas itu harus yang sudah ditetapkan oleh Bank Dunia dan BI itu sekitar $10. $10.000 ya Pak. Cuma itu harus diiringi dengan perkembangan atau sumber daya manusia yang apa yang mereka kerjakan sesuai dengan apa yang mereka terima. Nah, disinilah peran BPPKB itu mempunyai strategi dalam mencapai hal yang telah diamanatkan tersebut melalui sinkronisasi materi kependudukan di sekolah. Kenapa kita pilih sekolah? Bukannya masih banyak nih, ada di misalnya pengajian, di RT. Ini sudah melakukan penelitian. Di sekolah itu adalah tempat penyebaran informasi yang paling terstruktur dan terbaik Bu. Makanya, mohon maaf sebelumnya, mungkin kegiatan ini membebankan ibu-ibu, bukan Pak? Karena kegiatan ini sebenarnya kegiatan yang telah ada di Bapak Ibu, cuman belum didokumentasikan. Seperti contoh seperti ini, kegiatan di mata pelajaran geografi itu rata-rata tentang kependudukan. Cuma untuk implementasikan ada tahapan nih, pembelajaran, dimengerti, dipahami, dipraktekkan. Nah, dipraktekkan ini dengan kearifan lokal di Musirawas Bu. Nah, nanti di mata pelajaran yang lainnya itu nanti mengikuti seperti agama. Agama itu bisa kita dari isu kependudukan di SD itu misalnya lawan jenis tidak boleh berpegangan, ataupun ada istilahnya SMP ini udah masuk dengan remaja yang udah hits ya Bu ya, pembersihannya menggunakan tata cara agama. Mungkin di sini mayoritas udah Islam ya Bu ya. Kalau mungkin di lain non Islam mungkin saya belum bisa menjelaskan karena saya sendiri terlahir dengan Islam. Kalaupun ada yang kegiatan atau mata pelajaran di luar Muslim, saya mohon maaf ya. Nah, dan juga ini mungkin ada dari dinas lain ya Bu ya, untuk mengintegrasikan atau kegiatan di sekolah-sekolah seperti BNN. Itu sebenarnya semuanya udah tercakup di sekolah siaga kependudukan ini. Pemahaman tentang materi kependudukan kepada siswa, biar mereka tahu nih penduduk di Musirawas, di kelas, di Kecamatan Muarabiti, tentang kesehatan, tentang stunting, tentang sosial dan ekonomi. Pembuatan RPP menggunakan AI, yaitu AI yang bisa digunakan untuk ChatGPT agar lebih mudah dan membantu ibu tidak membebani bapak dan ibu. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah dalam penyampaian materi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Ini ya Bapak Ibu, kita demonstrasikan dulu untuk pembuatan RPP-nya. Nah, sebenarnya ini saya udah buat kemarin untuk trial percobaan dulu daripada saya kesini nanti nggak error kan. Nah, di sini saya menggunakan ChatGPT. Caranya itu kan buka ChatGPT.
Mungkin ada Bapak Ibu yang sudah menggunakan ChatGPT? Bapak pasti sudah kan? Bapak pasti sudah, yang lain belum ya? Mungkin Bapak bisa menjadi guru of the change, Pak ya? Bukan agent of the change. Apa Pak? Chat GPT, Nah, sebenarnya kita langsung saja di sini ya Bapak Ibu. Mungkin sebelum masuk ke boleh Bapak Ibu chat GPT chatgpt.com. Nah, di sana nanti mungkin harus daftar dulu. Daftarnya ini saya mau menggunakan Gmail. Dia langsung kan. Nah, sudah itu tinggal kita chat seperti kita chat WA Bapak Ibu sekalian. Hai sayang, mau ngapain kayak gitu kan. Nah, di sini saya udah coba nih. Halo ChatGPT. Nah, langsung dibalas. Halo Anom, bagaimana? Nah, ini materi ini yang sudah saya upload dari materi yang disampaikan ini ya Bapak Ibu. Nah, materi ini saya upload, kemudian saya perintahkan. Ini anak buah saya ceritanya Bapak Ibu ya. Nah, ya bisa bantu saya menganalisa dan mempelajari file materi tentang SSK. Apabila telah dipelajari analisa, cukup jawab iya sudah atau belum. Cuma dia balasnya pakai bahasa Inggris Bu. I have review and analyze. Nah, sekolah saya enggak. Nah, ini kan sudah dianalisa dari ChatGPT ya Bapak Ibu. Ini formatnya, format RPP. Baru bisa Nah, inilah formatnya. Formatnya pun saya masukkan langsung ke ChatGPT nih. Nah, kalau di sini kan mata pelajarannya agama Islam PAI. Nah, materinya keluarga sakinah dan sakinah dalam Islam. Mungkin ibu-ibu belum ada gambaran ya. Nanti bisa dikomunikasikan lagi sama pembinanya. Nah, di sini kan sudah ada nih template-nya. Terus saya cari kemarin itu materi siap. Nah, di kelas 9 PPKN itu di bab 4. Nah, bab 4 itu keberagaman masyarakat dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini saya masukkan juga. Cara masukkannya gini Bu. Nih, unggah dari komputer. Nah, ini RPP-nya udah masuk. Nah, dia langsung buat Bu. Ibu tinggal tunggu aja. Belum copy selesai, dia udah selesai. Nah, dari ini kan sudah dideskripsikannya semua Bu. Tinggal ibu revisi mana yang bagus, mana yang tidak sesuai, mana yang sesuai. Kalau udah selesai, ini kan tinggal dipindahkan dalam format ini aja Bu. Nah, tinggal copy paste. Nah, jadi ibu tidak terbebani. Setidaknya mengurangi beban ibu-ibu lah. Memang terbebani ya Bu. Mohon maaf sebelumnya. Nah, ini saya contohkan ya ibu-ibu ya. Live langsung. Saya ketik tolong buatkan RPP atau silabus
mata pelajaran apa misalnya mau mata pelajaran apa Ibu? IPS ya. IPS ke kelas 8 di di SMP BM Muara Beliti. Materinya apa Bu? Apa? Lembaga sosial. Materi lembaga sosial. Oke, bentar ya. Kita tunggu sebentar. Dah, buat Bu. Iya. Jadi Ibu setidaknya ketawa. Oke. Ya, mungkin ini hal yang baru di atas Gen Z ya Bu ya. Cuma inilah yang dibutuhkan pasar kerja sekarang Bu. Yang dibutuhkan atau kemampuan yang harus dimiliki murid-murid Ibu, karena murid-murid inilah nanti yang akan menjalankan ini Ibu. Karena kalau misalkan masih metode lama itu 1 hari, ini sudah 5 menit, pekerja mana yang mau diambil oleh pemilik perusahaan? Kalau semuanya udah kerja dengan tingkat SDM yang sesuai dengan pasar kerja, ini akan kita optimis Indonesia Emas 2045. Mungkin hanya sekian untuk demonstrasinya. Semoga bermanfaat kepada Bapak Ibu sekalian. Hal ini juga bisa digunakan dengan selayaknya Ibu ya. Karena ibarat pisau itu bisa untuk masak dan bisa untuk melukai. Tertarik Pak ya, masalah yang apa tadi GPT tadi Pak, chat GPT tadi sungguh-sungguh membuat kejutan bagi saya. Saya kan baru tahu Pak ya, jujur memang baru tahu. Daripada bohong kan yang belum tahunya. Nah ini tadi Pak ya, nah saya mau tanya yang ada kotak-kotak tadi saya lihat itu bagaimana cara pembuatannya. Nah kemudian yang kedua itu masalah, berarti kalau RPP saja bisa buat, berarti kalau soal-soal mau esai mau pilihan-pilihan berarti bisa ya Pak ya. Alhamdulillah. Ya, itu saja berarti mempermudah ya Bapak ya. Ya mudah itu saja. Terima kasih infonya dan ilmunya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, ada lagi Bapak Ibu guru? Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang ingin saya tanyakan, untuk RPP yang mau kita buat ini apakah ditambahkan untuk SSK-nya tadi siaga kependudukan? Kalau hanya di sini kan belum ada, itu berarti kita tambahkan atau gimana? Itu saja pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum Bapak menanggapi pertanyaan dari Bukus, ada lagi sekalian pertanyaannya Bapak Ibu. Ada lagi yang mau bertanya? Pak Wahid, Pak Rio? Enggak ada? Tidak ada, Bapak? Silakan ditanggapi Pak. Itu ada tuh, mic bisa ada. Baik, mohon izin Bapak Kabit dan Korlap sebelumnya. Saya akan menjawab pertanyaan pertama itu dari Ibu Sinta Diabetes ya. Kalau udah terlalu manis ya Bu ya. Baik Ibu Sinta, untuk ChatGPT ini apa sesuai yang saya sampaikan. ChatGPT ini adalah buatan dari salah satu pencetus mobil listrik, salah satu ya Bu, yaitu Elon Musk. Nah, ChatGPT ini bisa digunakan untuk baik, bisa untuk jahat. Contohnya yang baik ini mempermudah kegiatan seperti ini. Contoh jahatnya ini ada beberapa kasus mungkin di wilayah luar teritori Indonesia itu penggunaan ini digunakan untuk spamming atau
penggandaan identitas seseorang menipu untuk menghasilkan atau merugikan orang lain. Nah, terkait dengan pertanyaan Ibu, untuk ChatGPT ini bisa tidak membuat selain RPP atau soal itu bisa Ibu, bisa. Tinggal Ibu sesuaikan perintah yang Ibu sampaikan. Jangan sampai pertanyaan yang Ibu sampaikan ke ChatGPT ini ambigu. Seperti misalnya kan di mata pelajaran bahasa Indonesia itu bisa. Sedangkan bisa ini bisa berkonotasi dua, yaitu beracun dan bisa dapat. Nah, di aplikasi ini harus spesifik. Ya. Mungkin itu Ibu kotak. Oh, kotak RPP itu kita buatnya menggunakan tabel ya, Bu. Nah, mungkin Ibu tidak usah susah. Nanti file ini akan kita sampaikan juga ke Ibu. Jadi tinggal Ibu itu mengedit isinya saja. Jadi tabel-tabel itu tidak usah lagi. Aman. Baiklah, acara selanjutnya adalah penandatanganan komitmen dukungan kegiatan sekolah siaga kependudukan atau SSK. Kepada Bapak dan Ibu kami persilakan. Sudah. Tep ya? Lagi. Oh, ada ini. Oke, baik Bapak Ibu, kita beri aplaus dulu. Lagi dikirim ya, Bu.